Levina. Mario terdiam mematung di tempatnya berdiri. Napasnya tercekat ketika melihat sosok Levina berdiri hanya beberapa meter darinya. Tatapan Levina gemetar, matanya berkaca-kaca, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya. Langkahnya pelan namun mantap, mendekat ke arah Mario. "Papa." Suaranya bergetar, hampir pecah. "Jangan bilang papa yang membunuh Elvano." Mario tidak langsung menjawab. Pandangannya keras, namun di dalam matanya ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Rahangnya mengeras, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menoleh pada dua anak buah yang berdiri di belakangnya. "Bawa dia." Perintah Mario singkat, dingin. Levina mundur selangkah, menolak. "Tidak. Aku butuh penjelasan, Papa. Jangan diam seperti ini. Jawab aku." Namun sebelum sempat berteriak lebih keras, salah satu anak buah Mario melangkah cepat ke belakangnya dan memukul tengkuknya dengan presisi. Levina terhuyung dan langsung ambruk tak sadarkan diri di pelukan pria itu. Mario menyapu pandangan ke sekeliling, memastikan tak ada saksi. "Masukkan dia ke mobil," ujarnya datar. Saat tubuh Levina diangkat, Mario berjalan di sisi kendaraan. "CCTV sudah?" tanyanya tanpa menoleh. Kedua anak buahnya mengangguk mantap. "Sudah, Pak. Semua rekaman di restoran dan area sekitar sudah kami bersihkan." "Bagus," balas Mario singkat. Mobil melaju meninggalkan lokasi, membawa Levina menuju sebuah rumah di pinggiran kota yang menjadi salah satu tempat aman milik Mario. Tubuh Levina dibaringkan di atas sofa ruang tamu yang luas namun dingin. Sementara itu, di tempat lain, Dania duduk gelisah di ruang kerjanya. Sejak tadi ia mencoba menghubungi Levina, namun panggilannya tak kunjung diangkat. "Dia pergi kemana?" gumamnya. Tiba-tiba ponsel Levina yang dibawa. Mario berdering di saku jasnya. Mario melihat nama Dania di layar, menghela napas panjang, lalu menekan tombol terima. "Mario, kamu di mana?" Suara Dania terdengar cemas. Mario menjawab dengan nada terkendali. "Papa, sedang ada urusan. Menemui beberapa rekan bisnis, berusaha membangun kembali kepercayaan mereka." "Levina nggak bisa dihubungi," kata Dania cepat. "Nggak tahu pergi kemana. Ponselnya nggak aktif." Mario membeku sejenak. "Kenapa kamu terdengar cemas begitu? Ada apa?" Dania terdiam sepersekian detik, lalu menjawab lirih, "Aku tadi menamparkan Levina. Dia hamil." Napas pun Mario terhenti. "Hamil?" Suaranya nyaris bergetar. "Kamu tahu siapa?" "Dia bilang terakhir berhubungan sama Lukas." Tanpa pengaman, potong Dania pelan. Tubuh Mario langsung lunglai. Dia menutup mata sesaat, menahan emosi yang membuncah. "Aku harus kembali ke ruang rapat," ujarnya kaku. "Mama tidak usah menunggu Papa. Papa akan minta orang untuk mencari Levina dan membawanya pulang." Sambungan terputus. Mario berdiri terpaku beberapa detik, lalu mengepalkan tangan kuat-kuat sebelum masuk ke dalam rumah. Levina masih terbaring tak bergerak di atas sofa, wajahnya pucat. "Ambil alkohol. Bangunkan dia," perintah Mario pada salah satu anak buahnya, suaranya rendah namun penuh tekanan. Seorang pria berbadan tegap mengangguk pelan begitu Mario memberi perintah. Tanpa banyak bicara, ia melangkah ke rak penyimpanan di sudut ruangan, mengambil kotak obat, lalu mengaduk-aduk isinya mencari alkohol medis. Tutup botol kecil itu diputar hingga terdengar bunyi klik, lalu aroma menusuk langsung menguar ke udara. Ia mengambil selembar kasa steril, menuangkan alkohol secukupnya, kemudian membungkuk di samping sofa.
Dengan gerakan terlatih, ia mengarahkan kasa itu ke hidung Levina. "GGH." Gadis itu mengerang pelan, kelopak matanya bergerak sebelum akhirnya perlahan membuka. Pandangannya masih buram, namun rasa perih menusuk di hidung membuatnya meringis. Tangannya refleks memegangi kepala yang berdenyut hebat. Apa yang terjadi?" gumamnya pelan. Mario sudah duduk di kursi di depannya, santai menyandarkan punggung sambil meneguk segelas wine merah. "Bangunlah. Kita perlu bicara," ujarnya datar, seakan yang baru saja terjadi hanyalah pertemuan keluarga biasa. Levina memaksakan diri untuk duduk, meski kepalanya masih berat. Tatapannya segera mengunci pada Mario, penuh amarah bercampur luka. "Apa papa yang membunuh Elvano?" Suaranya bergetar, namun matanya menantang. Mario tidak langsung menjawab. Ia memutar gelas wine di tangannya, membiarkan aroma alkohol memenuhi udara, lalu menatap Levina dengan dingin. "Dia pantas mati," jawabnya akhirnya, nada suaranya tenang tapi mengiris. "Video memalukan kalian berdua membuat papa kehilangan kepercayaan banyak orang. Giovan memutus semua kerjasama, bahkan berbalik membenci papa. Dan kamu tahu yang lebih parah. Bajingan itu berani menelpon papa, meminta uang, mengancam akan memberitahu Airlangga bahwa papa yang menyuruh orang menghadang kalian. Jadi, ya, dia pantas mati." Levina membeku, seolah kata-kata itu membuat otaknya berhenti memproses. Tangannya menggenggam ujung sofa begitu erat sampai buku jarinya memutih. "Jadi, papa bahkan sebelum aku melakukan apapun, papa sudah," suaranya tersendat, matanya membesar. "Elvano tahu semua ini." Mario hanya memiringkan kepala sedikit, tidak memberi ekspresi penyesalan. Levina menarik napas dalam, mencoba menelan rasa takut yang mulai menjalari tubuhnya. "Papa juga yang menyuruh orang menabrak Lukas?" tanyanya pelan. Mario mengangguk pelan, seolah itu bukan pengakuan kejahatan, tapi sekadar menyetujui bahwa hujan turun sore ini. "Kenapa, papa? Kenapa harus Lukas?" Suara Levina pecah. Alih-alih menjawab, Mario berdiri dan dengan cepat menamparkan pipi Levina cukup keras hingga kepalanya terhuyung ke samping. "Plak. Karena dia yang merekam adegan menjijikkanmu dengan Elvano, lalu memberikannya pada Airlangga." Bentaknya, mata memerah oleh amarah. Levina menunduk, air mata mulai mengalir. "Dia sebelum pesta ulang tahun papa, Lukas memintaku berhenti mengejar Mas Airlangga. Dia mengajakku pergi ke luar negeri tinggal di sana. Kalau saja aku tidak terobsesi pada Mas Airlangga, dia tidak akan." Suaranya terputus oleh isakan. "Dia pasti tidak akan memberikan video itu." Mario mengibaskan tangannya dengan kesal. "Cukup. Gugurkan anak itu," ujarnya dingin. Levina mengangkat kepala, menatap Mario dengan mata membengkak. "Dari mana papa tahu aku hamil?" Mario mendengus, lalu meneguk wine-nya lagi. "Dania yang bilang. Gugurkan. Anak itu hanya akan membuat masalah kita bertambah besar." Levina menggeleng kuat. "Tidak. Aku akan menemui Lukas. Aku akan memberitahunya kalau aku hamil anaknya." Mario menyipitkan mata. "Kamu yakin Lukas akan menerimamu? Setelah apa yang kau lakukan padanya? Setelah apa yang papa lakukan padanya?" Levina mengangguk mantap meski tubuhnya bergetar. "Aku yakin. Aku akan jujur, aku tidak tahu kalau papa yang menyuruh orang menabraknya." Plak. Tamparan kedua mendarat di pipi Levina, membuat kepalanya kembali terhuyung. "Setelah semua yang papa lakukan untukmu, kamu malah mengadukan papa pada Lukas?" bentak Mario,
Suaranya penuh kemarahan yang menahan diri untuk tidak meledak sepenuhnya. Levina terisak, lalu berteriak frustasi, "Kalau begitu aku harus bagaimana? Hanya Lukas yang mencintaiku dengan tulus. Meski aku gagal mendapatkan Mas Airlangga, setidaknya aku masih punya alasan untuk kembali padanya." Mario memandangnya seperti melihat anak kecil yang keras kepala. Dasar gadis tidak tahu diri. Papa membelamu habis-habisan. Papa membohongi Giovan agar dia percaya kalau kamu sakit. Sekarang hubungan Papa dengan Giovan hancur semua karena obsesi gilamu, Levina. Levina memandangi Mario dengan sorot mata penuh amarah bercampur putus asa. Napasnya memburu, suaranya bergetar, namun tetap berusaha tegas. "Kalau begitu kenapa Papa mau melakukan semua ini?" ujarnya, menahan air mata. "Papa mendukungku bukan karena aku tapi karena Papa ingin harta Tuan Giovan. Kita berdua salah, Pak, tapi semua bisa diperbaiki. Papa hanya tinggal minta maaf sama Tuan Giovan dan Airlangga. Kalau Papa nggak mau, aku yang akan melakukannya. Aku akan berlutut di hadapan mereka kalau perlu." Mario memukul meja dengan telapak tangannya hingga gelas di atasnya bergetar. "Levina, Airlangga itu bukan orang yang mudah memaafkan. Apalagi Papa sudah berusaha melukai dia dan istrinya. Kamu pikir Airlangga akan menerima permintaan maafmu? Itu nggak mungkin." Levina menatap balik tanpa ragu, meski hatinya gemetar. "Aku yakin Mas Airlangga akan memaafkanku. Aku nggak tahu semua ulah Papa. Aku cuma ingin menyelamatkan anak dalam kandunganku. Apa itu salah?" Mario menyipitkan mata, nada suaranya berubah dingin dan menyayat. "Dasar egois. Kamu hanya memikirkan diri kamu sendiri. Papa menyesal sudah memanjakan kamu. Kalau tahu akan begini, lebih baik kamu saja yang mati bukan Luna." Kalimat itu menusuk jantung Levina. Dia terpaku. Dadanya sesak, seolah udara di ruangan itu menghilang. Kata-kata Mario berputar-putar di kepalanya. "Lebih baik kamu yang mati, bukan Luna." Dia selalu tahu semua orang lebih menyukai kakaknya, tapi mendengar sang ayah mengatakannya secara langsung membuatnya hancur. Dengan suara parau, Levina menyeka air matanya. "Aku memang gak sebaik Kak Luna tapi setidaknya aku gak mau jadi jahat kayak Papa." Sebelum Mario sempat membalas, Levina berbalik dan berlari keluar. Penjaga mencoba menghalangi, namun Levina menerobos. "Kejar dia!" teriak Mario panik. Levina menemukan mobil Mario terparkir di halaman. Dengan cepat dia masuk, menyalakan mesin, dan meraih ponsel di dashboard. Rasa panik membuatnya menabrak pagar rumah saat keluar, meninggalkan bekas besi penyok. Di belakangnya, mobil hitam berisi anak buah Mario langsung tancap gas mengejar. Levina menatap kaca spion, wajahnya pucat. Tangannya gemetar saat menekan nomor Airlangga. Di sisi lain, Airlangga sedang duduk di ruang kerja, menatap serius layar laptop. Ponselnya berdering. Dia melirik sebentar Levina. Dengan nada malas, dia mengembuskan napas dan membiarkannya berdering. Kaira baru saja meletakkan secangkir kopi di meja. Dia ikut melirik layar ponsel. "Kenapa nggak diangkat, Mas?" tanyanya. "Levina yang nelpon," jawab Airlangga singkat, suaranya dingin. "Biarkan saja." Kaira mengerutkan dahi. Rasa penasaran menguasainya. Dia meraih ponsel itu sebelum dering berhenti. "Halo." Suara Levina terdengar di seberang, tergesa dan gemetar. "Aku mau bicara sama Mas Airlangga." Kaira memutar bola matanya. "Suamiku lagi sibuk, banyak pikiran. Jadi kalau ada urusan, bicara sama aku saja."
Di jalan raya, Levina menoleh sekilas ke depan dan matanya membelalak. Sebuah truk besar tiba-tiba muncul dari tikungan, melaju ke arahnya. "Ah!" Levina berteriak. Tangannya langsung membanting setir. "Halo, Levina." Suara Kaira terdengar dari ponsel. Mobil Levina oleng, ban depan menghantam pembatas jalan. Tubuhnya terhentak keras, darah segar mengalir dari bibirnya. Nafasnya tersengal, ponsel hampir terlepas dari genggaman. Dengan sisa tenaga, Levina berbisik lirih di telepon. "Papa yang melakukannya." "Halo, Levina. Apa yang terjadi?" Kaira memanggil Levina dengan nada panik. Airlangga berdiri mendekat. "Ada apa?" Sambungan teleponnya mati, aku sempat mendengar dia menjerit, "Mas. Sesuatu pasti terjadi pada Levina." Tak jauh di belakang, Mario tiba di lokasi. Dia turun dari mobil, wajahnya pucat, matanya terbelalak melihat mobilnya ringsek parah di pinggir jalan. "Levina!" teriaknya panik. "Pak, jangan mendekat." Anak buah Mario melarang pria itu mendekat. Namun semuanya terlambat. Levina sudah terkulai, napasnya terhenti. Sirene polisi mulai terdengar di kejauhan, sementara Mario berdiri di sana, membeku di tengah kekacauan yang dia sendiri ciptakan. Sementara itu, Airlangga mendudukan Kaira yang masih cemas. "Sudah, jangan dipikirkan. Tapi aku merasa sesuatu terjadi pada Levina, Mas," kata Kaira yakin. Airlangga merengkuh Kaira ke dalam pelukan. Mengelus rambut panjang Kaira dengan lembut. "Berhenti memikirkan gadis itu. Lebih baik kamu istirahat. Kejadian tadi pagi pasti membuat kamu lelah." Kaira memejamkan mata seraya menghela nafas panjang. Di pelukan Airlangga adalah tempat ternyaman bagi Kaira. Kering, kering. Ponsel Airlangga kembali berdering memecah kesunyian. Kaira tetap memeluk Airlangga saat pria tinggi tampan itu menjawab teleponnya. "Ada apa, Landi?" tanyanya langsung. "Selamat malam, Pak. Maaf mengganggu. Saya mau memberi kabar. Pria yang menabrak Tuan Lukas ditemukan sudah tidak bernyawa." "Ah, apa?"